kehadiran hari ini kira-kira lengkap atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk. Keterangannya kenapa? Kira-kira? Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah Ibu akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa. Jadi sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Jadi untuk yang memimpin doa, setelah Ibu panggil atau Ibu serahkan kepada Eko, silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, doanya selesai. Dimana kita patut bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sebelum lanjut ke inti pembelajaran, ya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan berdiri. Silakan. Ya, ikuti apa yang tampil di layar ya. Ya, satu orang saja, artinya Ibu pimpin. Untuk Eko, silakan pimpin. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Biar Mas dengan baik, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, Berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Ibu lanjut ya untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sedangkan submaterinya ialah hak dan makna hak dan kewajiban warga negara. Ya, sebelum masuk ke inti materi, Ibu tanya dulu untuk Eko, hak di rumah sebagai anak itu kira-kira apa? Hak sebagai anak di rumah itu membantu kedua orang tua. Ya, kalau untuk kewajiban Rahayu, kewajiban di rumah itu dalam bentuk keluarga yang bagaimana untuk Rahayu? Iya, membersihkan atau membantu kedua orang tua. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu bacakan dulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita capai. Ini pertama dari pengetahuan analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan untuk keterampilannya menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara dengan tepat. Ya, peserta didik mampu mempresentasikan dan menyajikan hasil analisis terkait hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara beserta dengan solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, selanjutnya untuk manfaat. Ya, ketika sudah ada tujuan berarti harus ada manfaatnya ini. Bisa dibaca untuk manfaatnya bisa ya. Dan ada bahan ini untuk konsep dasar hak dan kewajiban. Ya, pengertian hak artinya sudah tertera terpampang dalam slide, artinya sudah bisa dibaca ya pengertian dari hak. Kita lanjut di konsep dasar mengenai pengertian dari kewajiban itu sendiri. Ya, lanjut di hak warga negara, ternyata ini tercantum dalam undang-undang. Ya, ini semua aturan-aturan yang tertera dalam hak warga negara Indonesia itu sendiri. Ya, untuk lanjut di pelanggarannya ini, ada beberapa pelanggaran hak warga negara dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini sudah tercantum beberapa
contoh-contoh yang tertera di dalamnya. Oke, ya lanjut untuk ini amati video berikut. Ya, dimana untuk yang mengamati video ini keterangannya sudah tertera dalam LKPD. Ya, LKPD-nya itu Ibu sudah bagikan ya? Ya, sudah atau belum? Sudah. Oke. Jadi silakan duduk berkelompok sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan di grup WhatsApp. Oke, silakan. Ibu kasih waktu selama 1 menit. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan. Silakan dikerjakan secara berkelompok selama 5 menit. Ibu kasih waktu. Jadi tidak ada yang hanya duduk diam, harus sama-sama mengerjakan bersama tim. Ayo, ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan kerjakan bersama kelompok. Ayo, kalau ada pertanyaan mengenai masalah-masalah yang ada di LKPD, silakan dipertanyakan. Dan Ibu sudah menyediakan sumber belajar, yaitu buku paket, dan bisa menggunakan internet. Silakan. Ya, bagaimana? Berdiri saja di tempat. Jadi cara menjawabnya silakan berdiri saja, 1 orang saja yang menyampaikan hasil diskusi. Tidak usah artinya berdiri semua, 1 orang saja yang ibaratnya mempresentasi, maksudnya memaparkan hasil dari diskusi yang sudah didiskusikan bersama teman-teman kelompok. Ya. Boleh mungkin Bu ya, saya presentasi sudah. Oke, silakan yang kelompok yang sudah menyelesaikan boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, silakan berdiri, perkenalkan nama kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Eko Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemutusan hubungan kerja atau yang bisa dikenal PHK. Adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Solusi negara tidak mengendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun. Oleh sebab itu, PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru dan meningkatkan manajemen kinerja guru dan sistem akuntabilitasnya. Dalam jangka pendek, pelatihan pengembangan kapasitas harus memprioritaskan lebih banyak guru di daerah terpencil.
atau mewajibkan agar sejumlah peserta minimum berasal dari daerah terpencil. Sekian dan terima Ya, kasih. tepuk tangan untuk kelompok. Ya, bagaimana kelompok 2 dan 3? Kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1? Bagaimana kira-kira? Tidak ada jelas. Ya, tidak ada berarti jelas ya untuk jawabannya. Ya, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ali. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 2. Larangan pembuangan sampah di dekat sungai menjadi salah satu upaya penanggulangan pembuangan sampah di sungai yang paling mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu. Saya atas nama Kadang Student ini akan mempresentasikan dari kelompok 3. Aturan pajak, pemberitahuan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor juga untuk sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan dengan sikap SWD KLLJ. Dana itu sebagai wujud perhatian pemerintah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Penolakan UUD Cipta Kerja. Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai petunjuk rasa tolak Omnibus Law adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang dilaksanakan sejak Januari 2020 untuk menolak berlakunya Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekian dari kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk diskusi kelompoknya. Ya, jadi untuk selanjutnya ini kan sudah mempresentasikan semua dan tanggapannya kira-kira ada atau pertanyaan kepada kelompok 3 bagaimana hasil jawabannya, mereka sudah menerima atau masih ada yang terjangkau? Itu menurut saya ini Bu, kira-kira ada atau bagaimana? Sudah menerima atau ada saran tanggapan? Sudah? Ya, sudah. Oke. Jadi berarti untuk presentasi dari LKPD sudah berakhir, selesai. Berarti untuk selanjutnya ya ini analisis dan evaluasi. Ya, mengenai analisis dan evaluasi, ya siapa yang memberanikan diri atau sudah memahami apa sih model gambar yang tertera di slide itu, bentuk gambar apa? Timbangan, ya timbangan. Sedangkan di dalam timbangan itu ada tulisan hak dan kewajiban. Jadi siapa yang bisa memberikan pemaparan atau apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ayo, siapa? Kira-kira ketika melihat dari timbangan dan tulisan hak dan kewajiban. Oke, silakan Eko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya dari kelompok 1 akan menjawab apa itu hak dan kewajiban. Menurut pendapat saya, hak itu adalah hak yang Hak adalah, oke, kelompok lain ada yang bisa membantu? Hak adalah suatu hak yang dapat kita miliki dan yang ada pada diri kita sendiri. Dan hak adalah yang dapat kami peroleh. Sedangkan kewajiban adalah suatu kewajiban yang dapat kita laksanakan dan dapat kita tanggung jawabkan. Oke, tepuk tangan. Berarti Eko memberikan paparan apa sih sebenarnya hak, apa sih sebenarnya kewajiban. Ya, kalau melihat dari gambar, kira-kira kalau melihat dari segi gambar tadi, ada tidak? Ini kalau untuk aturan lihat gambar, enggak berat sebelah, berarti sebelah. Berarti
seimbang, artinya tidak ada yang diberatkan satu sama lain. Oke. Kita melihat dulu pengertian dari hak itu sendiri. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan. Ya, dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Ya, dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti hak warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Jadi Ibu tegaskan kembali apa yang sudah kalian isi di LKPD ini sudah tertera dalam pengertian dari hak itu sendiri. Sedangkan untuk pengertian kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau kewenangan. Ya, bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena mendapatkan hak itu sendiri. Ya, jadi itu analisis dari evaluasi. Ternyata dari kelompok 1 sudah mempersiapkan memang apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu sendiri. Ibu melengkapi hasil dari temuan di LKPD semuanya luar biasa, berhasil menemukan betul-betul ketepatan jawaban. Tepuk tangan untuk ya, jadi ada refleksi dan umpan balik. Ya, maksud dari refleksi di sini yang Ibu ingin tanyakan, apa pengalaman yang menarik yang Ananda peroleh dari pembelajaran ini? Manfaat apa yang dapat Ananda ambil melalui pembelajaran hari ini? Apa saran dari Ananda? Ananda itu berarti para anak-anak semua atau siswa ini terkait cara pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Ada tidak yang ingin memberikan tanggapan refleksinya? Mulai dari pengalaman apa yang menarik pada pembelajaran hari ini, manfaat apa yang diperoleh kira-kira untuk tahap selanjutnya kita buatnya bagaimana? Ada tidak salah satu saja atau? Baik, langsung saja. Di sini saya akan refleksi dan umpan balik untuk apa pengalaman menarik yang Ananda peroleh dari pembelajaran hari ini. Pengalaman yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu lebih menarik. Di sini kami bisa saling memberikan pendapat atau pertanyaan, dan di sini saya menjadi lebih tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, bagaimana caranya kita memperoleh hak dan kewajiban. Jadi di sini kita sama-sama belajar apa itu hak dan kewajiban agar kita pada suatu saat nanti adik-adik kita atau anak-anak kita suatu saat bertanya apa itu hak dan kewajiban, jadi kita bisa tahu apa itu hak dan kewajiban dan kita berikan materi yang kita dapat ini suatu saat kepada anak-anak atau cucu kita pada masa depan. Oke, tepuk tangan. Melihat dari refleksi berarti Ibu sudah menggabungkan antara pengalaman hari ini dengan manfaat pembelajaran hari ini. Ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan saran untuk luar biasa luar biasa. Ya, silakan. Jadi kita memberikan saran pada saat pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita belajar, kita bisa melakukan permainan agar apa? Untuk pada saat kita pembelajaran itu tidak terlalu tegang dan tidak terlalu konsentrasi. Oke, siap. Tepuk tangan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu kasih kesimpulan mengenai pembelajaran, yaitu mengenai kesimpulan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Ya, seimbang artinya bagaimana bahwa kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak sebagai warga negara bisa dituntut untuk dipenuhi. Dan intinya ketika ingin meminta hak berarti harus menunaikan dulu kewajiban. Ya, lanjut untuk evaluasi pembelajaran ini nanti Ibu chat grup WhatsApp. Jadi ini ada link nanti Ibu bagikan untuk kerjakan tugas evaluasi. Ya, jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Ya, sudah artinya di dalam pembelajaran ini sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Ya, jadi untuk tugas ini Ibu harap dikerjakan secara per individu. Ini tugasnya ini berhubungan dengan materi-materi yang kita sudah lalui pada pagi hari ini. Ya, jadi sebelum
Ya, di mana untuk pembelajaran kita selanjutnya atau pekan depan itu mengenai jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi untuk lebih menambah wawasan kalian tentang materi ini, kalau pulang setibanya di rumah, seandainya ada pulsa data silakan share mengenai searching apa sih jenis-jenis dari hak dan kewajiban warga negara. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu kembali lagi menunjuk satu orang untuk menutup doa pembelajaran. Ya, untuk menutup doa silakan si Wayan Agus. Ya, silakan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa setelah selesai belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Agus. Baiklah, insya Allah kita bertemu pada pekan depan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.